Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Indra Utama, Ketua Umum DPP Apetnas Indonesia. Masih dalam rangkaian Kongres Desa Indonesia yang pertama kali, dan kemudian terkait dengan pembentukan Desa Bersatu. Ya, kali ini kita kembali mengundang salah satu sosok figur yang juga banyak berperan dalam Desa Bersatu. Ya, saya ingat ini pertama kali dicetuskan Desa Bersatu ini ada 3 yang mempelopori mungkin ya. Ada Abdesi ya, dengan Ketua Umum Pak Surtawijaya, kemudian ada Pak Widi Hartono ya, Ketua Umum DPN PPDI. Ini Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Kemudian waktu itu juga bersama-sama Apetnas ya, 3 organisasi desa. Kemudian akhirnya bertambah, berkembang. Kemudian sekarang ada 8 organisasi desa yang bersatu, berkumpul dan sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Desa ya, dan berhimpun dalam satu wadah Desa Bersatu. Kita undang beliau, Pak Widi Hartono, ya, Ketua Umum DPN PPDI. Ya. Assalamualaikum. Makasih Pak Widi. Sama-sama. Sudah Ketua. berkenan hadir. Iya. Iya. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Begitulah. Pak Widi ini YouTuber juga nih. Iya. Ya, saya lihat banyak ini apa? Lumayan tayangannya. Iya, lumayan. Saya sempat lihat tayangan apa yang waktu itu yang dan Pak Widi cukup cerdas menurut saya. Ngambil momen-momen ya. Sebenarnya itu momen yang dibuat umum ya. Tapi Pak Widi ambil cuplik-cuplik ya. Saya lihat viewernya sempat main juga ratusan ribu waktu itu. Lumayan. Luar biasa. Lumayan. Sendiri. Iya. Itu cuma pakai kamera aja ya. Iya. Kalau sekarang sudah 1 juta lebih. Wah, itu yang mana tuh, yang tema apa? Ya, tema kita desa, bicara desa. Okay. Apa saja yang ada di desa, mulai dari pemerintah desa, kondisi desa, dan kegiatan-kegiatan di desa. Udah berapa lama itu? 2015. 2015. Iya. Dan itu kelihatan efektif untuk memperkenalkan PPDI. Lumayan lah. Jadi itu bagian dari sebuah upaya untuk mensosialisasikan apa yang kita kerjakan. Di kesempatan lain juga sebagai bentuk visualisasi seperti apa sih di desa. Iya. Menurut saya sih cerdas, Pak. Iya. Gitu. Sekarang kan media sosial, ada media mainstream kan. Itu kan perannya kan sangat besar. Betul. Media bisa membuat yang besar tiba-tiba kecil dan mungkin hilang. Karena udah nggak pernah diliput, ditulis lagi kan. Atau sebaliknya, yang kecil mungkin tadinya nggak ada apa-apanya, tapi bisa jadi besar. Dan Pak Widi ambil peran media juga itu ya. Itu ada tim atau sendiri aja? Sendiri itu, timnya sendiri. Itu kan memungkinkan semuanya. Iya. Karena memang kita hanya memanfaatkan saat-saat kosong. Iya. Kemudian ada ide yang tiba-tiba daripada lupa, kemudian kita bikin konten begitu kan. Ya, itu Pak kira-kira. Ketum, Pak Widi, PPDI kantor pusatnya di mana? Kalau PPDI ini sebenarnya DPN PPDI ini kantor kita ada di Tebet. Di Tebet. Di Tebet. Sesuai dengan SK yang kita punya. Kita punya kesekretariatan di sana. Tapi kemudian melihat situasi dan kondisi, karena perangkat desa ini kan di Jakarta nggak ada nih. Ya kan? Betul. Perangkat desa itu adanya di wilayah kabupaten, dan itu berarti di daerah. Ya kemudian ketika di Jakarta kita tidak ada perangkat desa di sana, maka kantor kita berpindah. Yang sekarang kantor kita ada di Boyolali, di tempatnya Pak Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum gitu, Pak Budi Kristanto. Berapa anggota
PPDI? Kalau kita bicara berapa anggota, kita bicara kartu anggota kan. Iya. Kalau kita kartu anggota ya kira-kira baru di angka 2.000-3.000 lah. Itu pakai kartu anggota. Tapi kalau kita klaim perangkat desa maka ya kira-kira di angka 100-200.000 anggota. Oke. Nah mungkin mungkin penonton bisa agak jelas sedikit ya seperti apa sih. Ini kadang di media juga kadang-kadang rancu ya. Perangkat desa ya kades di situ perangkat desa, BPD perangkat desa gitu. Padahal yang dimaksud dengan perangkat desa itu ada betul. Ada sendiri strukturnya kan. Boleh cerita Pak? Siapa jadi, aja sih yang dimaksud perangkat desa? Sampai saat sekarang ini kan melihat desa itu biasanya hanya melihat kepala desa. Iya. Sudahlah, kalau bicara desa ada kepala desa selesai. Pasti itu. Sementara yang sebenarnya desa itu adalah ada sebuah sistem pemerintahan di sana yang dipimpin oleh seorang kepala desa, kemudian dibantu oleh para perangkat desa. Jadi mungkin kalau di level di atasnya adalah perangkat desa itu birokrasi desa. Pegawai, Mas? Iya, pegawai. Jadi pegawai di situ bahwa perangkat desa itu ada 3 unsur. Unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris desa. Sekdes, ya, yang dibantu oleh beberapa kepala urusan. Kemudian unsur kewilayahan, biasa disebut kepala dusun. Ada juga yang biasa menyebut kami tuwo. Ada yang kalau di Jogja itu disebut dukuh. Ada dan sebutan-sebutan yang lain. Jadi itu. Kemudian unsur ketiga adalah pelaksana teknis. Pelaksana teknis ini banyak. Ada yang membantu perencanaan kepada kepala desa. Sehingga kita simpulkan bahwa pemerintah desa itu kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa itu top leadernya, perangkat desa adalah pembantu-pembantunya. Nah, itulah kemudian yang menjadi buah pemikiran kenapa PPDI harus ada, karena sebenarnya perjalanannya panjang, Ketua. Kalau bicara di satu desa, kepala desa, berapa orang perangkat desa? Tergantung. Jadi kalau di Jogja itu bisa jadi perangkat desa itu sampai dengan 20 orang. Karena di desa itu di kantor desa. Iya. Mereka bekerja. Iya, bekerja. Setiap hari datang. Setiap hari, kecuali kepala dusun. Karena kedua kepala dusun kan representasi kepala desa di kewilayahan. Dia berada di wilayah yang harus tahu seluk-beluk apa yang terjadi di wilayah itu. Mulai dari situasi yang darurat misalkan sampai dengan situasi itu di mana yang apa yang perlu menjadi skala prioritas dibangun di skup kecil dusun itu. Begitu. Oke ya. Jadi kalau ada sekarang hampir berapa 75.000 desa ya? Sekitar itulah. 75.000 desa. Kalau bicara jumlah perangkat desa tinggal kali sekitar 20-an ya. Ya kalau diambil rata-rata kali 15 lah. Itu ideal, ideal. Tapi memang saat sekarang ini ada sebuah fenomena, ada apa yang disebut dengan restrukturisasi apa ya namanya, pengurangan itu loh perangkat desa. Yang kami anggap itu sebenarnya kurang pas. Karena kemudian desa ini kan juga butuh sebuah sistem yang kuat. Apa yang dikurangi? Jumlah perangkat desa. Oh, bagian apa? Rata-rata di kepala dusun. Kadusnya? Iya, kadusnya. Pertimbangannya? Pertimbangannya mungkin jumlah penduduk atau yang lain. Atau kemampuan untuk membayar gajinya mungkin salah satunya. Dan kami berpendapat itu sebenarnya kurang pas. Kenapa? Desa itu kan sebuah pemerintahan yang basis pembangunannya adalah swadaya. Swadaya itu harus ada tokoh penggerak. Nah, tokoh penggerak swadaya itu ada di profesi kepala dusun. Misalkan, kalau yang dekat-dekat kota mungkin enough lah, nggak ada masalah lah pembangunan. Tapi kalau yang di luar-luar sana, yang benar-benar di pedesaan, di pelosok desa, untuk membangun ini tergantung kepala dusunnya. Kalau kepala dusunnya kreatif, dan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan, maka desa-desa itu yang tadinya tertinggal akan maju ya, lebih baik. Nah, ini yang kita anggap bahwa seharusnya desa itu tetap sesuai dengan asas rekognisi subsidiaritas, asal usul, jangan dirubah-rubah. Nah, kalau mau merubah itu hanya negara hadir di sana memberikan dana, memberikan uang.
Sistemnya juga nggak perlu dirubah. Karena ada yang namanya asal usul, ada kultur di sana, yang ada sudah berjalan sekian yang lama. sudah berjalan, yang itu harus dipertahankan. Mungkin tinggal diperbaiki mungkin ya. Oke, diperbaiki dalam arti diperbaiki negara hadir memperhatikan mereka, Iya. memperhatikan mereka. Maka tadi ketua saya sampaikan bahwa kita ini kan secara organisasi sejak 2005. Hanya saja pada saat itu organisasi itu belum ada organisasi yang bicara secara nasional. Mereka masih ada organisasi lokal. Di sana organisasi-organisasi itu biasanya bicara kepentingan masing-masing. Organisasi kepala desa bicara tentang kepentingan kepala desa. Organisasi perangkat desa bicara kepentingan perangkat desa. Lembaga bicara tentang BPD berbicara tentang kepentingannya. Itu yang kemudian kita berpikir bagaimana kemudian desa akan maju kalau di desa sendiri masih terkotak-kotak. Semangatnya masih berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka inginkan masing-masing. Nah, dari situlah kemudian kita berpikir, oh ini mesti ada pemikiran yang memikirkan semuanya. Jadi kalau bicara desa itu ya bicara tentang pemerintahan desa, bicara lembaga desa, bicara masyarakat desa, bicara budaya desa. Nah, ini harus dijadikan satu sebagai sebuah sebuah cita-cita bersama. Yang tadi saya sampaikan bahwa sejauh ini organisasi itu masih spiritnya adalah kepentingan mereka sendiri. Betul. Kalau perangkat SK-nya dari? SK-nya kepala desa. Dari kepala desa. Kepala desa. Nah, ini juga perlu saya sampaikan tuh, agar sering di mana-mana saya sampaikan bahwa penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa itu sangat penting. Jangan kemudian ganti kepala desa, ganti perangkat desa. Apa masalahnya? Oke, secara politis mungkin kepala desa terpilih akan merasa nyaman dengan yang baru, yang sesuai. Ya. Tapi persoalan yang akan dihadapi adalah membangun desanya akan selalu mulai dari nol lagi setiap 6 tahun. Begitu kan? Setiap 6 tahun ada perangkat desa, kepala desa baru, perangkat desa baru, maka startnya dari start nol lagi kan. Berbeda ketika seperti amanat Undang-Undang 6 tahun 2014 bahwa kepala desa itu masa jabatannya 6 tahun, perangkat desa itu diangkat pada saat usia 20 tahun minimal dan pensiun ketika yang bersangkutan sudah berusia 60 tahun. Selama 20 sampai 60 tahun ini tidak boleh ada pemberhentian. Selama yang bersangkutan bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum. Maksud saya selama ini kepala desanya selesai, perangkatnya juga diganti? Di beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat, di luar Jawa. Walaupun SK-nya belum habis? Iya, di Jawa Barat ini biasanya ada apa yang disebut dengan kepala desa baru, perangkat desa baru. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, NTB itu sudah aman posisi perangkat desa. Sehingga pada saat kepala desa baru itu ya segera menyesuaikan dengan perangkat desa yang sudah ada. Hanya perlu kemudian beliau menyampaikan visi misinya agar bisa diterjemahkan oleh teman-teman perangkat desa. Saya kalau mau contohkan posisi ya perangkat desa itu kalau misalnya di kabupaten ya, bupati, terus di SKPD. Artinya kan dia nggak mengikuti kalau bupatinya selesai dia iya betul. Harusnya begitu. Jadi perangkat desa itu SKPD kalau kita bicara di supradesa kan. Iya. Begitu. Iya. Kalau kita bicara di kan ada yang beranggapan bahwa kabinet kan. Ganti kepala desa, ganti perangkat desa itu disejajarkan kepala desa seperti itu banyak terjadi seperti itu. Banyak terjadi. Ini tadi barusan saya terima dari Padang, Sumatera Barat ya Padang. Ada teman-teman yang kirim ke saya surat pemberhentian. Sebenarnya sama juga, BPD juga banyak juga saya laporan seperti itu. Iya, makanya. Pada saya ganti, BPD-nya juga diganti. Padahal SK-nya BPD itu kan sama dengan kepala desa dari bupati. Jadi sebenarnya kita tidak mempermasalahkan siapa yang bikin SK kan. Oke lah siapa saja yang bikin SK, tetapi masa jabatan perangkat desa itu sesuai undang-undang kan jelas. Diangkat minimal usia 20 tahun, kemudian berhenti pada saat yang bersangkutan sudah berusia 60 tahun. Dan itu di SK kan disebutkan kan? Iya, kalau waktunya. Iya.
Nah, ini yang menjadi concern kita agar kenapa DPN PPDI harus ada. Maksud saya mohon maaf, itu oknum kepala desa atau memang oknum lah? Oknum. Ya. Karena saya yakin 100 kepala desa itu yang 98% sangat memahami peraturan perundang-undangan. Iya. Dan sangat mengerti undang-undang desa. Iya. Dan kita bersepakat bahwa undang-undang adalah yang tertinggi. Yang harus kita laksanakan dan kita patuhi. Begitu kita. Oke. Saya sedikit ini karena ini bicara agak sedikit mekanisme kerja. Kalau dengan BPD seperti apa hubungan kerja perangkat desa? Kalau perangkat desa nggak ada urusan dengan BPD kan? Kita karena harus patuh dan taat kepala desa. Nah, apakah dalam Musdes atau apa juga ada interaksi kerja di situ? Oh jelas, kalau interaksi ada, cuman kalau secara tanggung jawabnya kan perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Nah kalau BPD nanti bersinerginya dengan kepala desa kan begitu. Kalau kesehariannya pasti ada koordinasi pasti ada. Koordinasi sifatnya. Iya, koordinasi pasti ada, begitu. Oke, Pak Widi, kita pernah juga sama-sama waktu itu ulang tahun desa gitu ya. Kemudian sekarang sama-sama juga untuk kongres besok ya. Dan termasuk juga ikut demo juga untuk revisi undang-undang ya. Dari sisi perangkat desa, apa sih yang diharapkan dari revisi kemarin? Oke, jadi gini, kita bersyukur ada desa bersatu ya. Iya. Akhirnya semua elemen duduk bersama di situ. Kumpul di sana. Kita ingin kemudian kita menganggap desa itu menjadi satu kesatuan yang benar-benar harus kita perjuangkan bersama. Saat di awal mengatakan bahwa desa itu ada kepala desa, ada perangkat desa, ada lembaga desa, ada BPD, ada masyarakat desa, dan ada budaya. Itu yang harus kita perjuangkan bersama. Perjuangan seperti apa? Yaitu di revisi undang-undang desa. Sudah saatnya kita tidak ikut masing-masing organisasi. Kita harus merasa apa yang diperjuangkan BPD, apa yang penting, apa yang diperjuangkan APDISI penting, apa yang kita perjuangkan DPN PPDI penting, apa yang diperjuangkan oleh AKASI penting, apa yang diperjuangkan yang lain, yang 8 organisasi desa ini semuanya menjadi penting. Tidak boleh ada dominasi kepentingan di sana. Semuanya harus penting sehingga ketika semuanya harus penting, sesungguhnya pemerintah itu akan melihat, oh ini desa sudah bersatu. Dan ketika kekuatan desa bersatu, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu membendung apa yang diinginkan desa. Kira-kira gitu demikian. Luar biasa ya. Jadi mungkin besok ini kongres desa yang pertama ya. Disitulah mungkin semua organisasi desa bisa menyatukan visi ya. Menyatukan tujuan kan, dan mungkin menyampaikan apa aja sih rekomendasi-rekomendasi yang sebaiknya sama-sama kita lakukan untuk kepentingan dan tujuan yang sama untuk memajukan desa ya. Dari PPDI apa yang disampaikan nanti di kongres? Yang jelas penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa itu harus segera dilaksanakan. Bagaimana kepala desa sebagai seorang yang betul-betul berkuasa di desa itu. Dia memiliki otoritas untuk membangun desanya. Tidak boleh direcokin oleh kepentingan politik manapun. Tidak boleh diberikan sebuah pilihan yang disebut dengan sinergisitas. Yang sering saya katakan sinergisitas dengan supradesa itu lebih banyak intimidatifnya daripada apa yang dibutuhkan oleh desa. Karena yang tahu persis skala prioritas pembangunan desa itu ya si kepala desa. Yang pertama. Yang kedua, berikan keleluasaan desa untuk melaksanakan pembangunannya sendiri dan berdayakan semua aparatur desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Iya. Dan peran lembaga di desa mulai dari PPD harus benar-benar bisa mempengaruhi apa yang diharapkan dalam pembangunan desa ke depan. Kira-kira begitu Ketua. Oke, ini besok berapa banyak delegasi dari? Karena kita hanya sesuai kota, perwakilan pengurus nasional dan pengurus provinsi, kira-kira ya kurang lebihnya ada di 75 orang yang hadir. 75 orang ya. Iya. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Mereka itu aktif kerja dong ya? Ya, kalau anggota PPDI pasti
semuanya adalah perangkat desa aktif. Kalau Pak Ketum sendiri, Ya. Perangkat desa? Perangkat desa. Di mana? Desa apa? Jadi saya perangkat desa di Desa Gunturharjo, Kecamatan Parangkubuto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Oke. Sehari-hari saya sebagai seorang kepala dusun. Oh, kadus? Kadus. Oh. Seorang kepala dusun. Oke. Kalau ini agak detail sedikit. Kalau kadus itu dia berkantor di kantor desa atau di? Jadi ke desa absen kita. Oke. Nah, pagi absen, sore kita absen, udah gitu. Kalau di kota, kadus itu seperti apa? Kepala lingkungan. RW? Ya, kira-kira demikian. Kira-kira demikian. Jadi memang yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Masyarakat juga, ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya kepala dusun itu kan kepala desa kecil. Iya, dusun Iya, kan? iya dusun ya. Jadi dia harus tahu segala persoalan di situ. Kalau tadi Ketua Abdesi mengatakan jam 12 malam diketok kalau ada masalah, sama kita. Begitu juga kadus. Iya. Mungkin ke kadus juga dulu dia. Iya, kadus dulu. Kadus sebelah rumah dia nih. Iya. Iya. Jadi begitu. Oke. Jadi kompleksnya persoalan di dusun, seorang kepala dusun harus tahu. Oke. Pak Widi, Pak Ketum, mungkin terakhir ya. Apa harapan PPDI ya? Pertama terhadap terlaksananya Kongres Desa yang pertama, kemudian terhadap terbentuknya wadah baru nih ya, Desa Bersatu, kemudian terhadap pemerintahan baru yang ya, kemarin alhamdulillah sudah diputuskan oleh KPU ya. Iya, Ketua. Jadi saya sangat optimis ini. Ketika seluruh elemen organisasi desa sudah berada di wadah Desa Bersatu, cita-cita para pahlawan desa sampai dengan cita-cita kita bersama yang saat sekarang masih berjuang untuk desa, saya yakin akan segera terwujud. Bagaimana kecukupan dana yang sampai ke desa agar desa benar-benar bisa berdaya. Terus kemudian kepala desa dan perangkat desa dan lembaga desa itu juga seorang pribadi seperti halnya presiden, para menteri sampai dengan legislator yang kesemuanya negara memberikan kesejahteraan. Dan kita ingin ke depan desa pun diperlakukan sama. Dan karena sampai sekarang ini kalau kepala desa, lembaga desa, BPD, perangkat desa menyampaikan aspirasinya tentang kita butuh disejahterakan, itu kadang-kadang dicemooh dengan rakyat kita. Sementara kita tahu bahwa kalau kita tidak diperhatikan oleh negara, bagaimana mungkin kita bisa mensejahterakan desa ketika kita sendiri tidak ada yang memperhatikan. Begitu kira-kira. Oke, luar biasa Pak Widi. Terima kasih. Ketua Umum DPN PPDI. Mudah-mudahan besok kongresnya berjalan lancar, ya, sukses, menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dan visi misinya sesuai dengan seluruh komponen organisasi desa. Siap. Sukses Pak Widi. Iya, terima kasih Ketua. Terima kasih. Sukses juga untuk APMNAS. Terima kasih, sama-sama. Oke, saudara sekalian, pemirsa beritadesa.tv, dimanapun Anda berada, demikian diskusi perbincangan kita hampir setengah jam juga dengan Pak Widi Santoso, Widi Hartono, Ketua Umum DPN PPDI ya. Beliau cukup aktif ya, hampir semua kegiatan Desa Bersatu berskala nasional selalu hadir ya. Mudah-mudahan sehat terus Pak Widi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.